salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SMA Negeri 1 Gedangan, saya Dinda Kilola Yunfika, saya Halima Amalia, dan saya Nurul Fatul Mukarrabah akan menyampaikan presentasi karya tulis ilmiah kami yang berjudul Gocap, Godoncap, upaya dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk anak-anak inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo. Moto kami adalah generasi milenial siap memberdayakan anak inklusif tumbuh dengan kreatif. Dengan juri yang terhormat, mengapa kami memilih judul tersebut? Hal ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama, SMA Negeri 1 Gedangan merupakan sistem pelayanan pendidikan inklusif. Yang kedua, setiap anak inklusif berhak mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak yang lainnya. Yang ketiga, membantu anak inklusif menyalurkan bakat dan minat yang mereka miliki. Adapun tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah kami, yang pertama, untuk mengetahui peran sekolah dan komunitas peduli inklusi dalam mendukung kegiatan Gocap, Godoncap di lingkungan SMA Negeri 1 Gedangan, agar anak-anak inklusif memiliki nilai keterampilan yang dapat digunakan setelah menyelesaikan jenjang SMA. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi terkait respon anak-anak, khususnya anak inklusif terhadap kegiatan Gocap. Adapun manfaat penulisan dari karya tulis ilmiah kami, yang pertama, manfaat untuk peserta didik dapat menumbuhkan sikap empati secara alamiah pada siswa, mendorong interaksi anak inklusif dengan teman sebaya, serta menyalurkan potensi bakat dan minat anak inklusif melalui kegiatan Gocap. Yang kedua, manfaat untuk sekolah dapat menerapkan layanan pendidikan inklusif yang baik bagi anak inklusif di sekolah. Yang ketiga, untuk instansi terkait menjadikan pedoman dalam penerapan dan penetapan kebijakan pendidikan berbudaya inklusif serta sesuai dengan kebutuhan anak inklusif. Mengacu dari judul dan latar belakang karya tulis ilmiah kami, maka rumusan masalah yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, bagaimana peran sekolah dan komunitas peduli inklusif dalam kegiatan Gocap, Godoncap. Yang kedua, bagaimana respon anak-anak, khususnya anak inklusif terhadap kegiatan Gocap, Godoncap. Untuk bab 2 adalah tinjauan pustaka. Ada beberapa kata kunci dari judul penelitian karya tulis ilmiah kami, yaitu Gocap, Godoncap, pendidikan inklusif, dan komunitas peduli inklusif. Gocap atau yang dikenal oleh umum dengan sebutan ekoprint adalah sebuah teknik mengambil warna dari daun di sekitar dan diaplikasikan di atas bahan yang besar alami. Satu di antara teknik yang digunakan untuk membuat gocap adalah teknik pounding dengan cara dipukul. Teknik pounding yaitu dengan memukul daun yang diletakkan di atas kain menggunakan palu dan dilapisi dengan plastik di atasnya guna melindungi kain agar tidak sobek. Ada beberapa jenis daun yang dapat digunakan untuk membuat gocap, yaitu daun pepaya, daun serikaya, daun pandan, dan daun jati. Ada pun beberapa jenis kain yang dapat digunakan untuk membuat gocap, misalnya kain sutra, linen, kanvas, dan katun. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Gedangan membuat gocap dengan didampingi oleh para guru dan difasilitasi kain dari pihak sekolah. Berikut merupakan hasil dari kegiatan Gocap. Dari siswa inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan. Itu adalah motif daun kelor, daun serikaya, dan daun pepaya. Yang kedua, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang menerima anak berkebutuhan khusus agar dapat belajar dan sekolah di tempat terdekat. Di SMA Negeri 1 Gedangan, siswa inklusif ditempatkan di kelas yang sama bersama siswa reguler. Hal ini dilakukan agar siswa inklusif mendapat hak pendidikan yang sama serta berinteraksi secara aktif bersama dengan teman yang lain. Jangan pernah merendahkan orang yang memiliki keterbatasan, karena di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Yang ketiga, komunitas peduli inklusi. Komunitas peduli inklusi di SMA Negeri 1 Gedangan diberi nama komunitas PTH. Komunitas PTH ini adalah komunitas peduli teman hebat, yaitu sekelompok siswa di SMA Negeri 1 Gedangan yang memiliki kepedulian terhadap anak inklusif atau anak berkebutuhan khusus. Peran komunitas ini sangat penting
11 siswa di kelas 10, 4 siswa di kelas 11, serta 4 siswa di kelas 12. Contoh kerjasama nyata antara sekolah dan komunitas peduli inklusi pada saat acara gelar seni. Anak-anak inklusif menampilkan sebuah drama di depan teman-teman sekolah dan juga guru. Adapun bab 3 adalah metodologi penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada terkait keberadaan anak inklusif dan komunitas peduli inklusi di lingkungan SMA Negeri 1 Gedangan. Adapun teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, observasi, dan menggunakan data sekunder. Yang pertama, angket. Kami berikan pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh responden. Responden kami adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Gedangan yang dipilih secara acak. Yang kedua, wawancara. Kami melakukan wawancara kepada narasumber kami, yaitu guru pembimbing khusus anak inklusif, anggota komunitas peduli inklusi, dan anak inklusi. Yang ketiga, dengan melalui observasi, kami melakukan pengamatan terkait keberadaan anak inklusif dan dukungan warga sekolah terhadap kegiatan gocap di lingkungan SMA Negeri 1 Gedangan. Yang keempat, menggunakan data sekunder. Kami memperoleh data-data dari literatur dan media sosial serta data dari sekolah. Untuk bab 4 berisi pembahasan yang memiliki dua aspek. Yang pertama, edukasi kegiatan gocap di SMA Negeri 1 Gedangan. Yang kedua, respon anak inklusif terhadap kegiatan gocap. Edukasi kegiatan gocap, godong cap di SMA Negeri 1 Gedangan adalah kegiatan yang dilakukan siswa-siswi SMA Negeri 1 Gedangan agar mendapatkan pengetahuan, mengenalkan pada lingkungan sekitar, dan memberikan nilai keterampilan, khususnya pada anak-anak inklusif agar dapat mengembangkan potensi bakat yang dimiliki. Bagaimana penerapan gocap untuk anak inklusif? Dengan memberikan pengarahan dan pendekatan melalui berbagai kegiatan. Anak-anak inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan melakukan kegiatan gocap dengan didampingi guru pembimbing khusus anak inklusif, dan komunitas peduli inklusi agar dapat mendorong anak inklusif secara aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah. Berikut gambar kegiatan gocap di SMA Negeri 1 Gedangan. Ada kepala sekolah SMA Negeri 1 Gedangan yang mendampingi siswa reguler dan guru pembimbing khusus anak inklusif yang mendampingi siswa inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan. Kami memberikan angket kepada siswa reguler terhadap bagaimana pendapat mereka mengenai penerapan budaya inklusif dengan adanya kegiatan gocap di lingkungan SMA Negeri 1 Gedangan dan respon mereka terhadap anak inklusif serta dengan adanya keberadaan komunitas peduli inklusi. Berdasarkan data, dari 20 angket yang kami berikan, 19 diantaranya memberikan respon positif terhadap tindakan yang akan mereka lakukan jika menemukan anak inklusif sedang diganggu oleh teman yang lain. Responden setuju bahwa SMA Negeri 1 Gedangan menerapkan budaya inklusif. Responden sangat setuju bahwa dengan adanya keberadaan komunitas peduli inklusi dapat membantu anak inklusif dalam mengasah kreativitas anak inklusif dalam berbagai kegiatan. 20 responden sangat setuju bahwa dengan adanya edukasi kegiatan gocap, godong cap di lingkungan SMA Negeri 1 Gedangan dapat mendorong anak inklusif mengasah kreativitas dalam hal pembelajaran. Jangan jadikan kekurangan sebagai hambatan, teruslah melangkah karena kita memiliki banyak peluang yang besar di depan mata. Yang kedua, respon anak inklusif terhadap kegiatan gocap. Sesungguhnya, tiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Sama seperti halnya anak inklusif, mereka juga memiliki potensi dalam dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan khusus pada proses pembelajaran. Dalam kegiatan gocap, anak inklusif sangat antusias dan responsif. Hal ini terlihat pada saat membuat gocap, mereka nampak senang karena bisa membuat dengan kreasi mereka sendiri. Dengan membuat gocap dapat melatih kesabaran, karena dalam proses pembuatannya dibutuhkan tingkat kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Kegiatan gocap diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan serta mengenalkan anak inklusif terhadap lingkungan sekitar. Selain pengetahuan, anak inklusif mendapatkan keterampilan untuk menghasilkan suatu karya yang bisa mereka gunakan setelah menyelesaikan jenjang SMA. Berdasarkan data, 19 anak inklusif memberikan respon positif terhadap kegiatan gocap. Adalah satu di antara contoh siswa inklusif yang ada di SMA Negeri 1 Gedangan dalam proses kegiatan gocap. Data, 19 anak inklusif memberikan respon positif terhadap kegiatan gocap. Saat kami melakukan wawancara, raut wajah mereka nampak senang
bagaimana respon anak-anak inklusif terhadap kegiatan Gocap. Maka diperoleh simpulan sebagai berikut. Yang pertama, pihak sekolah dan komunitas peduli inklusi sangat mendukung adanya kegiatan Gocap. Hal ini dibuktikan dari antusias warga sekolah ketika mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua, respon anak-anak inklusif sangat senang dan gembira. Anak-anak inklusif juga berharap kegiatan ini dapat terus berkelanjutan dan adanya kegiatan positif lainnya. Karena disinilah anak inklusif memperoleh pembelajaran sebagai bekal di masa yang akan datang. Berkarya walaupun sedikit itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Saran terhadap kegiatan Gocap. Untuk melaksanakan pendidikan inklusif dalam kegiatan Gocap diperlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, sampai instansi terkait. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi mengenai faktor penghambat serta faktor pendukung mengenai hal tersebut. Anak inklusif berharap kegiatan Gocap bisa terus dilakukan secara berkelanjutan, karena dengan kegiatan ini mereka bisa menyalurkan ide yang mereka miliki. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Satu cinta,